Halo guys, selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuters berkumpul saling mengadu nasib. Oke, jadi di video kali ini ya, tepatnya pada tanggal 4 Juli 2021 ya, sekarang hari Minggu pukul 9:16 malam ya. Dan di video kali ini gue sebenarnya nggak mau ngebahas materi yang berat-berat kayak kemarin, kayak tentang analisis teknikal dari harga Bitcoin terus-terusan ya. Kalau kita lihat nih, gue udah berapa kali nih dari bulan kemarin itu selalu mengupload video tentang analisis pergerakan harga dari Bitcoin secara teknikal. Makanya kali ini gue nggak mau ngebahas yang berat-berat dulu, tapi kita mau ngebahas yang ringan-ringan, yaitu analisa fundamental dari si Binance NFT ya, si Binance Marketplace NFT ini ya. Karena kalau kita lihat beberapa minggu terakhir ini, NFT ini lagi gempar-gemparnya diberitakan di mana-mana ya. Kalau kita lihat misalnya nih, gue udah ambil contoh di liputan 6 Tekno ya. Ini kita lihat tanggal 25 Juni ini dia udah mengenalin ya apa sih sebenarnya NFT itu ke masyarakat luas ya. Di sini udah ada beritanya nih, mengenal aset digital NFT berteknologi blockchain. Ini ya beritanya baru sekitar 1 minggu yang lalu ya, tanggal 25. Kemudian di sini juga ada nih dari investasi.co.id ini ada Luna Maya saat Binance meluncurkan marketplace NFT ya. Ini juga sekitar tanggal 25 Juni, karena memang Binance NFT ini ya, dia barusan aja rilis sekitar tanggal 24 Juni yang lalu ya, baru sekitar 2 minggu ya. Dan kalau kita lihat nih kan dari sebelum-sebelumnya itu digadang-gadang kalau si Binance ini setelah merilis NFT marketplace-nya sendiri, itu dia bisa berdampak baik terhadap si harga dari Binance Coin-nya sendiri atau BNB. Tapi kalau kita lihat di Coin Market Cap ya ini ya. Kita lihat di Coin Market Cap, kita lihat harga BNB ini dia dari tanggal 24 ya. Kita lihat di trading view-nya nih. Kalau kita lihat dari tanggal 24, mungkin kita ubah dulu time frame-nya ke 4 jam biar bisa lebih zoom in ya. Nih kalau kita lihat dari tanggal 24, ini pergerakan harganya itu segitu-segitu aja gitu. Nggak ada perubahan harga yang signifikan terhadap harga dari BNB, karena si Binance ini udah merilis yang namanya NFT Marketplace. Nah, sebenarnya ada apa sih? Kenapa setelah si Binance merilis yang namanya NFT Marketplace mereka sendiri, tapi ternyata dampaknya itu nggak terlalu signifikan ya. Sementara kalau kita lihat di Twitternya si CZ Binance ya, atau si CEO dari si Binance-nya itu sendiri, dia ini gempar banget yang namanya mempromosikan tentang si Binance Market NFT-nya itu, marketplace NFT-nya itu ya. Kalau kita lihat nih dari cuitan-cuitan Twitternya, dia tuh sering banget ngobrolin tentang NFT dari si Binance-nya ini sendiri ya. Kalau kita lihat nih, kita scroll ke bawah, ini banyak banget ya. Tuh, kalau kita lihat, kita bisa lihat sendiri apa aja yang dia promosiin ya dari si CEO-nya itu sendiri. Kita lihat ke bawah. Tuh isinya itu ngobrolin tentang si NFT dan juga si Binance-nya itu sendiri atau BNB-nya itu sendiri nih ya. Nah, dari tanggal 26 Juni juga dia udah ngomongin NFT ini kalau kita lihat dari tweetnya ya. Dan karena sebelumnya juga gue udah buatin sebuah video yang ngebahas, kalau kalian masih ingat ya, itu adalah ini Bakery Swap, yang dimana itu merupakan NFT marketplace juga. Dia tuh NFT marketplace juga yang udah berdiri lebih dahulu dibandingkan dengan si NFT marketplace dari si Binance ini sendiri. Nah, dan kali ini kita mau ngebandingin dulu nih, kira-kira kenapa sih sebenarnya dari apa ya? Dari pendapat pribadi gue nih ya, dari pendapat pribadi gue nanti kenapa si marketplace NFT dari Binance ini dia nggak memiliki performa dampak yang signifikan terhadap harga dari BNB kalau kita bandingkan dengan dari NFT yang ada di Bakery Swap. Nah, kalau kalian masih ingat ya, ini gue udah pernah buatin videonya yang ada di tanggal di tanggal 6 bulan Mei. Itu kalian bisa tonton aja, linknya ada di bawah ya kalau kalian mau nonton lagi tentang NFT marketplace dari Bakery Swap. Nah, kalau kita bandingin nih secara gampangnya aja nih, kalau kita lihat NFT marketplace dari si Bakery Swap itu sendiri ya, kalau kita lihat nih, ini kita udah di websitenya si bakeryswap.org ya.
Ini langsung ada pilihan NFT marketplace-nya di samping. Dan di sini kalau kita lihat ini semua NFT yang dijual di platform Bakery Swap ini semuanya itu dijual menggunakan currency Bake itu sendiri ya. Kalau kita lihat nih ya, kita scroll misalnya ininya kita pilih Baking NFT. Sorry, kita klik lagi. Nah ini ya, malah kepencet. Kalau kita next, ini semuanya ini dia hanya bisa dibeli dengan menggunakan currency dari bag-nya itu sendiri. Nih, ini ada yang 1000 bag, kemudian kita next ada yang 7, 50, ini 50, 100, 5000 ya. Semuanya ini hanya bisa dibeli menggunakan currency bag itu sendiri. Kalau kita next sampai sini ya. Nih. Semuanya itu dia hanya bisa dibeli menggunakan bag-nya itu sendiri ya. Tapi kalau kita lihat dari si Binance NFT ini dia memiliki banyak banget currency yang digunakan pada NFT marketplace-nya ini sendiri. Memang sih ini tujuannya menurut gua cukup bagus ya, karena dia memudahkan bagi para pembeli itu. Misalnya kalau kita menggunakan Bakery Swap ini, kita kalau mau beli harus punya si coin bag-nya itu sendiri. Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa beli. Sementara di Binance ini kita bisa beli menggunakan USD nih. Yang pertama ini ada USD. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, kita bisa beli menggunakan BNB dan juga ETH. Nih kalau kita lihat ini banyak banget mata uang yang digunakan pada NFT marketplace-nya si Binance. Yang ini memang tujuannya sih. Memang tujuannya ini dia kayak apa ya? Ingin kayak dapetin semua customernya itu bisa tetap transaksi di Binance NFT marketplace-nya ini, karena dia luas banget nih, pilihan dari currency-nya itu luas banget, mata uangnya itu banyak. Tapi karena pemilihan mata uangnya ini cukup banyak, makanya di sini dia nggak memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap harga dari si koinnya itu sendiri alias si BNB. Karena walaupun memang di sini dia udah bisa ya ngebeli menggunakan BNB. Kalau kita lihat ini kita bisa beli menggunakan BNB, tapi di sini juga kita bisa beli menggunakan USD dan ETH. Oleh karena itu, jadi kalau kita lihat dari pergerakan harga dari tanggal 24 Juni nih di sekitar sini ya. Kita ganti lebih tebal dulu garisnya biar yang di rumah kelihatan. Nah, ini ya. Dari tanggal 24 Juni ini dia pergerakannya segini-segini aja, tetap sideways di angka sekitar 260 US dollar sampai sekitar 320 US dollar ya untuk resistance dan supportnya. Dia tetap bergerak di situ dan nggak ada pembentukan tren bullish sama sekali. Dia masih tetap melakukan yang namanya sideways-nya karena memang dampaknya ini nggak cukup kuat dikarenakan memang marketplace-nya itu nggak memaksa orang untuk memiliki BNB untuk bertransaksi. Karena nggak ada pemaksaan itu, jadi ya nggak ada yang tertarik kan untuk memiliki BNB untuk bertransaksi di Binance NFT marketplace-nya ya, toh karena juga dia bisa menggunakan USD ataupun mata uang lainnya. Dan kalau kita lihat lagi misalnya kita buka Coin Market Call ya. Kita buka Coin Market Call dan kita cek BNB. Kita buka dulu. Kita cari BNB nih ya. Nah ini udah gak ada event lagi sampai dengan 30 September 2021. Ini dia masih lama banget ya, masih sekitar 3 bulan lagi yaitu BSC integration. Dan kalau kita lihat pas eventnya atau event yang udah lewat, ini kita cari BNB. Nah di sini ini udah di list loh event dari NFT marketplace launch-nya ini. Jadi dia akan launching NFT marketplace-nya pada tanggal 24 Juni kemarin. Ini udah masuk ke listing yang ada di BNB-nya Coin Market Call ya. Berarti itu eventnya cukup lumayan ya. Eventnya itu seharusnya memiliki dampak yang cukup kuat terhadap harga dari BNB-nya itu sendiri. Tapi ternyata yang kita dapetin adalah marketplace yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat dia memiliki banyak banget pemilihan mata uang yang sebenarnya itu ya ada baiknya dan juga ada buruknya. Dan kalau kita lihat juga misalnya di
bakery swap ini, misalnya kita pilih salah satu ya, kita pilih yang ini. Oh ini belum ada yang beli ya. Kita bisa lihat NFT mana yang udah pernah dibeli gitu ya. Mungkin kita coba V1. Kita cari dulu ya guys ya. Kita pilih dulu. Ini staking ya, masih di gaming NFT. Jadi kita cari dulu yang misalnya dia udah pernah dibeli sama orang gitu. Ini, oh ini juga belum guys. Kita cari lagi yang lain. Apa ini udah? Kita lihat dulu. Nggak bisa dilihat ya. Yang ini nggak bisa dilihat guys. Ini karena banyak banget pilihannya sampai 1294 ya. Jadi kita harus pilih satu-satu ini. Nah, di sini ini misalnya kita ambil contoh dari si NFT Metatron Cube ini. Di sini kalau kita lihat ini ada trading historinya ya. Jadi kita itu kalau di bakery swap kita bisa ngelihat history dari penjualan si NFT ini. Dari harga awalnya dia dijual itu berapa, kemudian dia dijual lagi setelah dari pemilik keduanya itu berapa, itu kita bisa ngelihat harga yang di listing dari bakery swapnya itu sendiri. Tapi kalau di Binance misalnya kita lihat ini nih, dari NFT yang berjudul Abstract Study ini, di sini kita cuma bisa ngelihat harga sekarangnya aja, yaitu sekitar 26 BNB atau sekitar 8.000 US dollar ya. Di sini kita cuma bisa lihat ininya. Kita nggak bisa lihat history dari pembeliannya di harga berapa sebelumnya, terus dijual laginya harga berapa ya, kayak gitu. Jadi menurut gua untuk saat ini mungkin juga karena memang Binance NFT Marketplace ini masih cukup baru ya. Jadi dia masih belum memiliki fitur yang cukup banyak seperti contohnya si bakery swap ini yang memang udah cukup lama banget dia membuka yang namanya NFT Marketplace-nya sendiri. Karena memang si Binance NFT Marketplace ini dia baru tercipta sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi menurut gua wajar aja sih. Mungkin beberapa fitur diantaranya yang ada di Binance NFT Marketplace itu nggak selengkap fitur yang ada di bakery swap NFT Marketplace. Nah mungkin kedepannya apabila nanti kedepannya si Binance NFT Marketplace ini menambahkan beberapa fitur, mungkin belajar dari beberapa kompetitornya seperti Bakery Swap dan juga Pancake Swap dan lain-lain yang menyediakan NFT Marketplace. Nanti mungkin kedepannya, ini masih mungkin ya, mungkin nanti kedepannya itu bisa mendatangkan dampak baik terhadap koin dari si BNB-nya itu sendiri. Karena itu nanti kedepannya akan membuat kegunaan dari koin BNB itu bertambah karena adanya NFT marketplace dari si Binance ini sendiri ya. Yang nanti pastinya akan membuat harga, kalau kita lihat dari harga Binance-nya ini kemungkinan akan mungkin menembus resistensinya dari harga 320 US dollar. Karena kalau kita ingat juga untuk all time high dari BNB ini itu sekitar 690 US dollar ya, yaitu ya masih terdiskon sekitar 55% lah dari all time high-nya kalau untuk sekarang, karena sekarang harganya masih di sekitaran harga 305 US dollar aja. Karena memang kalau kita lihat dampak dari rilisnya Binance NFT Marketplace ini nggak begitu signifikan ya. Jadi seperti itu ya mungkin pembahasan kita kali ini tentang Binance NFT Marketplace yang baru aja rilis, yang dari kemarin itu kayaknya rame banget tapi ternyata dia nggak memiliki dampak pergerakan harga yang signifikan ya, karena menurut analisa gue ya seperti ini, karena memang dia itu baru launching dan dia nggak memiliki yang namanya fitur-fitur yang lengkap seperti kompetitornya, seperti Bakery Swap, seperti Pancake Swap dan lain-lain. Nah, jadi mungkin sekian aja ya untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe buat kalian yang mungkin belum join grup Main Crypto. Grupnya ada linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Buat kalian yang ingin mengajukan kerjasama dan juga sponsorship bisa langsung chat aja ke admin Telegram gue @christianputrap. Linknya juga ada di bawah. Dan mungkin buat kalian yang mau daftar Pionex Trading Bot secara gratis ya bisa langsung aja klik linknya di bawah juga menggunakan link dari referral gue dan kalian akan mendapatkan diskon 20% saat deposit pertama kali. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.